Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini soal terkait dengan ijazah asli ya. Bukan terkait dengan ijazah palsu. Terkait dengan ijazah asli. Karena yang dicari itu ijazah aslinya, bukan ijazah palsunya ya. Ini ada dari fusilatnews.com, surat terbuka menyentuh isu keaslian ijazah Jokowi kepada Bapak Prabowo Subianto. Oleh Damai Hari Lubis, Mujahid 212. Kita bacakan saja ya, karena memang kelompok Damai Hari Lubis, Egy Sujana ya, dari tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis itu terus mempersoalkan ijazah asli Presiden Jokowi ya. Sekali lagi bukan ijazah palsu yang dipersoalkan, tapi ijazah asli ya. Jadi sobat era sekalian, biasanya Damai Hari Lubis ini suka kasih WA kepada saya kalau ada apa-apa tulisan. Coba kita cek juga di sini ya. Damai, ya ada beberapa ya, tapi macam-macam ini. Oh ini ada nih ya. Surat terbuka menyentuh isu keaslian ijazah Jokowi. Ada juga di sini, dia sama ya. Kita bacakan. Sebuah surat terbuka yang mencuatkan isu sensitif mengenai keaslian ijazah Joko Widodo dalam kurung Jokowi telah dikirimkan kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Bukan lagi calon ya, tapi presiden terpilih. Surat ini disampaikan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum terkait kepemimpinan negara. Isu ini menarik perhatian karena melibatkan integritas seorang presiden yang telah dilantik 2 kali, serta menuntut kejelasan terhadap informasi publik yang krusial bagi masa depan bangsa. Surat terbuka .2 permohonan kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, tertanggalnya 12 Juni rupanya ya. Jakarta, 12 Juni 2024. Kepada yang terhormat, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Bukan lagi calon, tapi calon terpilih ya. Presiden elect. Hal permohonan terbuka sifat terbuka dengan hormat. Kami, ya dengan hormat, kami, tim pembela ulama dan aktivis TPUA, ingin menyampaikan permohonan kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029, dalam rangka tegaknya fungsi hukum dan keadilan di negara ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam sistem hukum tertinggi negara, kami mengajukan permohonan ini dengan penuh kepatutan dan sesuai dengan prinsip Rechtsstaat berdasarkan UUD 1945 dan hierarki seluruh sistem hukum di dalamnya. Bagus juga editingnya. Dalam konteks ini, kami menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum terkait isu keaslian ijazah milik Joko Widodo atau Jokowi. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, kejelasan informasi publik seharusnya menjadi prinsip yang tidak dapat diganggu-gugat sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berbagai ketentuan perundang-undangan yang relevan. Kami telah melalui proses persidangan selama 6 bulan di Pengadilan Negeri Surakarta, namun tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai keaslian ijazah tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan integritas kepemimpinan negara, terutama bagi seorang presiden yang telah 2 kali dilantik, yang artinya telah mengucapkan sumpah jabatan di bawah Al-Quran untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi nusa dan bangsa. Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk mengangkat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang profesional dan proporsional
serta memerintahkan agar isu kebenaran ijazah Jokowi dari tingkat SD hingga S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada diungkap dengan transparan dan objektif. Kami yakin tindakan ini akan memberikan keyakinan kepada publik bahwa negara ini berkomitmen untuk menjalankan rule of law secara adil dan berkepastian sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Atas perhatian dan tindakannya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hormat kami, tim pembela dan aktivis dalam kurung TPUA, Ketua Umum Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH.MSI, Sekretaris Jenderal Azam Khan, Koordinator TPUA Haji Damai Hari Lubis SHMH. Salinan disampaikan kepada insan pers, _jurnalis maksudnya ya, 2 para tokoh bangsa dan 3 publik. Ya saudara sekalian, itu surat terbuka ya dari tim pembela ulama dan aktivis kelompok yang selama ini mempermasalahkan ijazah asli Jokowi. Sekali lagi, ijazah asli Jokowi ya, bukan ijazah palsu yang dipersoalkan, tapi ijazah asli Presiden Jokowi. Di mana ijazahnya yang sampai sekarang tidak terbuka dan terkuak di publik. Tetapi di sisi lain sudah ada korban, yaitu paling tidak Gus Nur dan Bambang Tri yang menulis soal ijazah ini dipenjarakan, tetapi pengadilan tidak pernah mampu memperlihatkan ijazah asli Presiden Jokowi. Itu soalnya. Nah, kalau kita baca buku Bambang Tri, memang tersurat dan tersirat di sana bahwa ijazah yang dipakai Presiden Jokowi untuk keperluan publiknya itu bermasalah dari sisi macam-macam ya. Karena itulah menurut saya memang penting sekali untuk diproses lebih lanjut dan tidak perlu di ranah hukum sesungguhnya. Harusnya cukup di ranah politik. Ya, misalnya hak angket DPR. DPR mengajukan hak angket, kemudian membentuk panitia angket, tinggal melakukan sedikit investigasi mengenai ijazah asli Presiden Jokowi, terbuka, transparan, akuntabel, dan selesai. Maka kita bisa menentukan apakah ijazah yang selama ini digunakan benar atau tidak. Itu yang menjadi persoalan ya. Dan kemudian nanti akan ditentukan status kepresidenan Jokowi selanjutnya. Apakah dia bakal dicoret dari daftar ataukah bagaimana? Karena ada hak-hak yang dia harus peroleh, termasuk rumah misalnya yang harganya miliaran rupiah sebagaimana didapatkan oleh Presiden Megawati, Presiden SBY ya ketika mereka menyelesaikan masa jabatannya. Masing-masing mereka mendapatkan rumah bernilai miliaran, barangkali sekarang sudah puluhan miliar harganya di tempat-tempat strategis di Jakarta. Sementara Jokowi memilih di Jawa, kita tidak tahu sebesar apa rumahnya kalau di Jawa dengan harga atau dengan nilai sebesar yang diberikan kepada SBY dan Megawati. Karena di SBY dan Megawati mereka memilih rumah di daerah di daerah emas ya. Kalau Megawati kalau tidak salah di Jalan Diponegoro yang sekarang ditempati. Kalau SBY di daerah Kuningan kalau tidak salah ya, Jakarta Selatan. Persoalannya adalah apakah Presiden Prabowo nanti setelah dilantik itu mau melakukan atau membuat tim investigasi itu. Jangan lupa masih ada anaknya yang menjadi wakil presiden ya. Jadi usul konkretnya adalah ketua tim investigasinya wakil presiden ya. Bekerja secara transparan. Jadi itu yang jadi persoalan ya. Kita hanya membacakan aspirasi publik yang menurut saya rupanya banyak juga menarik minat ya untuk diikuti. Itu saja sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan akan ada angin dan hari yang cerah ya. Dan terima kasih atas atensinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.